Ya, kali ini kita akan masuk ke bagian video yang kedua yang membahas mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sistem artinya gabungan dari beberapa pertidaksamaan. Kalau kita lihat di contoh, ini ada tiga persamaan, di mana ada 5x tambah 6y kurang dari 30, x tambah 4y lebih besar dari 8, x lebih besar dari 0. Nah, tadi kita sudah belajar, sekarang kita praktekkan bagaimana cara menggabungkan ketiga pertidaksamaan ini nanti, kemudian bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya dari gabungan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, kita buat dulu satu-satu pertidaksamaannya. 5x tambah 6y kurang dari 30 kita buat dulu. Ini berapa nilainya? Kita tutup ya, kalau x-nya 0 berarti y-nya adalah 30 bagi 6, 5. Titik koordinatnya 0,5. Kalau y-nya 0 berarti x-nya adalah 30 bagi 5, 6. Berarti 6,0. Sehingga kita peroleh garis persamaan garisnya di sini ya, seperti ini bentuknya. Sambil kita lihat apakah dia garisnya arsiran atau garisnya putus-putus atau tidak putus-putus. Sekarang kita gambar daerah penyelesaian untuk 5x tambah 6y kurang dari 30. Kita gunakan titik uji 0,0 di sini. Berapa? Kalau kita masukkan 0,0 ke dalam sini, 0. 0 benar tidak kurang dari 30? Benar, ternyata hasilnya benar. Kita buat arsirannya berarti ke arah bawah atau ke atas? Ya, karena tadi kita ambil titik ujinya 0,0, ternyata hasilnya benar, berarti arahnya ke arah bawah. Arsirannya. Saya buat menggunakan warna yang lain. Kita lanjut ke yang x tambah 4y kurang dari lebih besar dari 8. Kita buat dulu persamaannya. Kita ganti tandanya pakai persamaan. Kemudian kita cari titik koordinat. Kalau x-nya 0 berarti 8 bagi 4, 2. Berarti 0,2. Kemudian kalau y-nya 0 berarti x-nya adalah 8. Berarti 8,0. Kita buat titik koordinatnya. Sudah saya buat di sini ya, biar mempercepat waktu juga durasi dari videonya. Nah, setelah itu kita mau menentukan daerah penyelesaian. Saya ambil lagi titik uji 0,0. Apakah nanti di sini masuk? Kalau masuk, dia pasti nanti hasilnya benar ya. Kalau dia tidak masuk, berarti hasilnya salah. Kita masukkan nilainya ke x tambah 4y besar dari 8. Titik ujinya tadi 0. Titik uji kita ambil 0,0. Saya kasih tanda sini biar saya nggak lupa. 0,0 ya. Masukkan 0. Hasilnya benar tidak lebih besar dari 8. Ternyata hasilnya adalah salah. Nah, kalau salah berarti daerah sini tidak masuk untuk yang 0,0 yang mewakili. Sehingga daerah arsirannya berada di atas garis. Oke. Daerah penyelesaian. Nah, yang ketiga, x lebih besar dari 0. Kita buat garis x sama dengan 0. Tadi sudah di bagian yang pertama saya jelaskan, x lebih besar dari 0 yang di mana? Berarti yang daerah yang tegang ini ya. Ini x lebih besar dari sama dengan 0. Ini garisnya. Tidak putus-putus karena ada garis bawahnya. Arahnya kemana? Ke sana, ke kanan atau ke kiri? Kita uji. Saya ambil di sini karena saya tidak bisa menggunakan 0 ya. Karena kebetulan garisnya melalui 0, jadi kita ambil yang ke arah sana saja ya, yang 1. Saya ambil titik ujinya di sini yang mewakili dari semua titik yang lain. Saya ambil 1, masukkan ke sini x-nya. 1 lebih besar, titik ujinya tadi 1 ya, titik uji 1, x-nya sama dengan 1. 1 benar nggak lebih besar dari 0? Kalau benar, berarti arah arsirannya ke daerah yang kita ambil ini, titik ujinya. Ternyata hasilnya benar. Benar ya.
Kalau benar titik biji yang kita ambil tadi ternyata masuk daerah himpunan penyelesaian, berarti ke arah sana daerah penyelesaian. Oke, dari ketiga ini sudah. Selanjutnya dari ketiga gambar ini kita gabung menjadi satu. Oke, ini tadi saya sudah buat. Nah, setelah digabung hasilnya seperti ini ya. Kalau ini tadi grafik dari penyelesaian 5x tambahan 6y kurang dari 30. Kalau ini tadi x tambah 4y lebih besar dari 8. Kalau ini tadi adalah garis x lebih besar dari 0. Arsirannya kita buat. Ini yang tadi seperti ke sini ya arahnya. Nah, saya gunakan warna hitam. Nanti kita lihat untuk yang daerah himpunannya ini ketiga-tiga garisnya harus masuk ke dalam daerah itu. Kalau ketiga-tiganya masuk berarti itulah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Kemudian kita gambar lagi garis ya. Untuk yang 02 tadi. Ini ke arah atas ini. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan sekali. Kebanyakan di mana dia masuk? Nah, ke bagian daerah sini kan. Kalau di sini nggak ada kosong. Di sini juga tidak ada, hanya ada satu garis. Yang ada 2 baru mulai di sini. Kita lihat lagi. Nah, yang ketiga, dia harus mewakili tiga-tiganya ya. Kalau cuma 2 tidak. Kalau cuma 1 tidak, harus ke tiga-tiga sesuai dengan ini. Kalau ada 4 berarti 4-empatnya harus masuk. Kemudian saya menggunakan, ini saya sediakan ini ya, untuk mempermudah saya menentukan daerah penyelesaian. Jadi kalau kalian bingung, boleh menggunakan pensil warna. Di sini saya gunakan warna merah. Kita coba dulu ya, arah sana. Diarsir saja. Nah, kelihatan? Apakah kelihatan? Tiga-tiganya masuk di mana? Nah, ini cuma 2 ya, bagian daerah sini. Bagian daerah sini cuma 2. Di sini juga 2. Yang 3 yang mana? Di sini coba lihat 1, 2 ada garis hitam dengan warna biru saja. Yang masuk garis hitam, biru dengan warna merah itu bagian daerah yang di dalam sini. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Nah, masuk daerah sini. Ini daerah penyelesaiannya. Atau kalau mau kita gambarkan biar tidak banyak arsirannya, berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di daerah ini. Oh, tidak jelas ya? Oh, bisa ya. Saya gunakan warna hijau ya. Nah, setelah kita gambar tadi, ini tidak masuk ya. Nah, ini tidak masuk. Yang masuk ini yang pembatasnya. Jadi pembatasnya ini. Nah, bagian daerah sini saja yang dia masuk. Nah, saya perjelas lagi. Nah, jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidasamaan linear 2 variabel 5x tambah 6y kurang dari 30, x tambah 4y lebih besar dari 8, x lebih besar dari sama dengan 0. Daerah penyelesaiannya ada di daerah bagian sini. Silahkan. Mudah-mudahan satu contoh ini bisa dimengerti. Tadi saya rencananya mau buat satu contoh lagi, tapi karena durasi waktunya, jadi saya bataskan hanya satu contoh saja. Jadi kalau ada pertanyaan yang masih belum jelas pada bagian video saya ini, silahkan ditanyakan. Nanti saya akan berusaha untuk bisa menjawab dari semua pertanyaan yang kalian nanti berikan. Silahkan. Selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan tugas. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan materi hari ini bisa membantu kalian dalam belajar.
Dan juga kalau ada kesulitan silakan bisa tonton video yang lain, siapa tahu nanti ada ketemu video yang lebih jelas menjelaskan tentang materi ini. Dan untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan masuk ke program linier. Jadi silahkan terus pelajari terus, latihan terus. Dan jangan lupa ketika menggambar gunakanlah penggaris supaya gambar yang kalian buat itu rapi. Kalau tidak menggunakan penggaris nanti hasilnya seperti yang tugas kemarin Ibu lihat ada yang tidak menggunakan penggaris ya. Itu membantu kita supaya kita belajar kerapian kita dalam melakukan kegiatan yang kita lakukan. Contohnya dalam membuat grafis seperti ini ya. Baik, terima kasih Ibu ucapkan. Selamat pagi. Selamat belajar. Semangat semua, walaupun dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.